Halo Sobat Power, jumpa lagi dengan saya Engineering dari DPS Power Genset Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mengedukasikan bagaimana cara setting AVR dengan tipe AS440 ya Sobat Power. Ini saya gunakan untuk kapasitas 85 kVA ya Sobat Power. Jadi ada beberapa pertanyaan bagaimana cara mengetahui AVR itu berfungsi atau tidak, cara setting voltase, stabilizer atau dropnya ya Sobat, cara merubah setnya juga dari 50 ke 60 apabila diperlukan, KW nya seperti apa. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and comment channel YouTube kita. Jangan lupa juga follow Instagram kita. Oke Sobat Power, nah saat ini saya sudah memegang AVR tipe AS440 ya Sobat Power. Biasanya ini kita gunakan untuk stamford kapasitas 22 atau 30 kVA sampai 100 kVA. Biasanya kita menggunakan tipe AVR AS440 ini Sobat Power. Nanti saya akan jelaskan pin-pin ini fungsinya untuk apa aja ya Sobat Power, dan bagaimana cara merubah pin dari 50 Hz ke 60 Hz, dan juga cara merubah bagaimana saat tegangan kita dipakai untuk 100 kW ke atas. Jadi nanti kita rubah semua Sobat Power. Ini LED ini berfungsi untuk apabila generator ini di bawah 50 Hz, 40 sampai 45 Hz, maka LED ini akan menyala Sobat Power. Maka dia minta tegangan 220, tidak boleh kurang dari 220 ya Sobat Power. Nanti kalau dia menyala berarti tegangan ini kurang dari 220 atau RPM-nya kurang tinggi atau Hz-nya kurang tinggi, sama aja Sobat Power ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Jadi begitu dia menyala berarti tambah ada masalah sebenarnya dia Sobat Power. Oke, mohon maaf ini saya balik seperti ini untuk menjelaskan dari awal ya Sobat Power. Nah, fungsi yang pertama adalah potensio volt ya Sobat Power. Ini paling atas kalau saya balik. Ini tadi seperti ini. Untuk saya jelaskan dari pertama maka saya balik seperti ini ya Sobat Power. Nah, yang pertama ini adalah potensio volt. Cara settingnya adalah dengan test pen. Semakin kita putar ke kanan maka voltase bisa tambah tinggi ya Sobat Power. Bisa sampai 450 atau bisa cukup lebih juga ya Sobat Power, sampai 500 bisa. Nah, jadi semakin ke kiri kita putar ke kiri maka dia akan turun, tergantung kita mau setting ke berapa ini AVR ini Sobat Power ya, voltasenya. Yang kedua ini drop. Jadi dia sebenarnya dia tidak banyak kita fungsikan, ini cuman bermanfaat juga atau tiba-tiba generator kita mengalami drop atau kegagalan saat start pertama. Nah, ini coba kita fungsikan ya Sobat Power. Kalau tiba-tiba drop saat start pertama, ini coba kita fungsikan. Nanti kita coba start lagi ya Sobat Power. Berhubung ini AVR baru maka dia tidak akan drop ya Sobat Power. Oke, seperti ini. Oke, yang ketiga ini adalah trim ya Sobat Power. Potensio trim jarang juga kita gunakan. Fungsinya untuk mengoptimalkan sensitivitas dari input yang masuk ya Sobat Power. Dia mengoptimalkan sensitivitas dari analog input yang masuk Sobat Power. Dan yang terakhir yang kita gunakan ini adalah stabilizer. Stabilizer ini fungsinya untuk saat dianting ya Sobat Power, maka kita bisa memutar sedikit ke arah kanan seperti ini ya Sobat Power. Nah, saat kita putar ke arah kanan otomatis voltase ini juga mengalami penurunan sedikit ya Sobat Power. Jadi penjelasannya adalah saat voltase ini kita misalkan kita setting ke 400, saat kita stabilizer ini kita mainkan, nah seperti ini
maka dia voltase juga akan tambah turun. Nanti kita setting lagi, yang penting dia tetap tenang ya sobat, agar tidak terjadi hunting pada voltase. Biasanya nanti dampaknya adalah voltase sedikit turun, tapi nggak apa-apa, nanti kita setting ulang sesuai dengan voltase yang kita inginkan ya sobat. Lalu selanjutnya yang mau saya jelaskan adalah pin atau terminal bagian paling kanan sendiri atau di atas dari LED sobat. Ini kalau kita balik seperti ini ya sobat, saya balik lagi seperti ini. Ini adalah pin untuk merubah untuk aset dari 50Hz ke 60Hz. Untuk saat ini sudah benar 50 aset, sudah sesuai dengan settingan pada umumnya ya sobat, atau defaultnya biasanya seperti ini. Ini kalau kita lepas, kita pindah ke sebelah kanan, pin terminal sebelah kanan, maka fungsinya untuk merubah hash atau frekuensi ke 60 aset sobat, seperti ini ya. Jadi fungsi dari terminal ini untuk merubah dari 50 aset ke 60 aset sobat. Ada beberapa tipe genset yang customer minta biasanya untuk kapal ya sobat. Untuk peralatan di kapal yang lama dia menggunakan 60 aset atau 460 volt ya sobat. Jadi nanti ini kita rubah ke sini. Nah, bagaimana pada terminal yang ini 4 pin ini bisa kita rubah sesuai dengan kapasitas yang kita inginkan sobat. Nanti bisa dilakukan atau dibaca juga kalau sobat punya manual book, atau kalau tidak punya, ini fungsinya untuk merubah. Jadi ini kita baca A, B, C, D. A ke B itu untuk kapasitas kecil sampai 30 kW. Nah, di atas 30 kW sampai 100 kita setting seperti ini ya sobat, karena ini nantinya akan saya pasang untuk kapasitas generator 85 kVA sobat. Nah, nanti di atasnya kita lepas, kita setting, kita pindah ke sini sobat. Oke, jadi ini paling kecil, ini untuk kapasitas menengah, ini nanti untuk kapasitas 100 kVA ke atas sobat ya. Tapi biasanya tipe AVR dengan kecil seperti ini sobat, biasanya kita pakai untuk kapasitas 30 sampai 100 kVA ya sobat. Oke. Jadi nanti tergantung generator yang mau kita pakai berapa kVA, ini bisa kita setting sobat, atau bisa kita lepas sesuai dengan kapasitas dayanya. Lalu selanjutnya saya balik lagi ya sobat, seperti ini ada 4 pin, ini juga fungsinya sangat vital ya sobat. Nah, coba kita balik. Di sini ada F1 atau F2, X atau double X sobat, atau biasanya pada generator yang lain ada tulisan marking J atau K sobat. Jadi sama F1 atau F2, X atau double X, J ataupun K sobat. Nah, ini juga 78. Ini yang paling 8 yang paling kiri nggak kita pakai ya sobat. Ini kosong ya, kita kosongkan ya. Nah, kita balik lagi, J atau K ini masuknya dari exciter sobat. Dari exciter yang dia akan mengeluarkan arus DC sobat. Jadi arus DC nanti dikirim ke exciter 12 volt ya sobat. Tidak mesti setiap generator, tapi nanti arusnya dia keluar 12 volt. Kalau ini kita ambil pada terminal 220 sobat. Saat dia kemasukan 220, maka AVR ini berfungsi dan lampu LED ini akan mati sobat. Jadi saat genset start pertama biasanya dia nyala sampai 1500 fpm atau sampai tegangan benar-benar 220 atau di atasnya,
baru dia akan berhenti saudara. Lampu ini akan mati dengan sendirinya saudara. Nah, sekarang saya mau jelaskan bagaimana cara mengetahui AVR ini berfungsi atau tidak saudara, pada generator ya saudara, atau pada generator genset ya. Ini ada kabel F1 atau F2 ini ya saudara, F1 F2 atau X atau double X. Nah ini F1 F2. Bagaimana cara kita mengetahui AVR ini berfungsi atau tidak? Maka cara yang paling mudah adalah kita tes dengan aki 12 volt. Jadi saat genset kita start, ini kita lepas dua kabel J atau K, F1 atau F2 ini, kita masukkan aki 12 volt DC saudara. Nah kita masukkan aki 12 volt DC. Saat tegangan kita sudah mengetahui 1500 rpm, kita paten 1500 rpm, maka voltase harusnya berjalan sesuai dengan apa yang kita setting di awal ya saudara, 380 atau 400. Jadi ini kita masukin arus aki, bisa kita lepas kabelnya, kita lepas, kita masukin arus AC 12 volt, dan saat genset kita start atau kita running, maka voltase harus keluar. Kalau voltase keluar, setelah itu kita pindahkan ke sini, voltase tidak mengeluarkan arus lagi, maka bisa saya pastikan AVR-nya ini bermasalah saudara. Karena kenapa? Karena dalam generator saat kita pancing dengan aki itu dia berjalan dengan baik dan normal. Nah, kenapa saat kita masukkan dia tidak mengeluarkan arus voltase yang benar? Berarti ada masalah dengan sisi AVR ini saudara. Itu cara mudah atau cara instan mengetahui bagaimana AVR ini memang benar-benar rusak atau tidak. Kita masukin 12 volt DC saudara. Oke saudara, mungkin itu ya sedikit edukasi ya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Nanti kalau ada yang mau dipertanyakan, komen di bawah video ini ya Sobat War. Jangan lupa follow Instagram kita dan Facebook kita, dan juga jangan lupa like, subscribe, and comment pada channel YouTube kita. Terima kasih. Salam Sobat Power.